wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Lupus dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat menjadi pondasi keilmuan dalam membangun peradaban, karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa. Karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit, yang bisa dijelaskan dengan filsafat. Dan itu yang membuat manusia istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, perhatian terhadap filsafat ilmu nampak makin besar. Keberadaan filsafat ilmu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat ilmu telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Saya akan membawakan tentang filsuf Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. Ludwig dilahirkan di Wina, Austria pada tanggal 26 April 1889. Dia merupakan seorang filsuf yang membahas tentang bahasa. Pemahamannya tentang bahasa dituangkan dalam bukunya, yakni Tractatus Logico-Philosophicus dan Philosophical Investigation. Dalam buku pertamanya, Tractatus, ia menegaskan bahwa sebuah bahasa bisa dimengerti ketika seseorang mempunyai pengalaman. Salah satu uraiannya yang amat penting yaitu tentang apa yang disebut sebagai picture theory atau teori gambar. Teori ini dianggap sebagai teori tentang makna. Dalam teori ini yang menyatakan bahwa apa yang terdapat di dalam gambar itulah keadaan dunia yang sebenarnya. Jadi, bahasa harus menggambarkan keadaan faktual yang ada dan terjadi, dan makna dari bahasa itu akan timbul dari keadaan faktual tersebut. Sebagai contoh teori gambar, jika ada sebuah kalimat yang berbunyi, "Saya sedang berada di lembah pegunungan yang sepi." Itu artinya seseorang itu memang benar-benar berada di sebuah lembah yang dingin dan sepi sendiri. Jadi bukan sebagai bahasa kias, bahasa tersebut menggambarkan bahwa seseorang itu memang benar-benar harus berada di sebuah lembah yang sepi dan sunyi. Setelah pulang dari pengasingan, Wittgenstein berubah pikiran tentang pernyataan di dalam buku pertamanya. Kemudian tulisan-tulisannya dikumpulkan oleh dua orang mahasiswanya dan terbitlah sebuah buku dengan judul Philosophical Investigation yang terbit pada tahun 1953. Teori kedua Wittgenstein ini memuat tentang teori makna dalam penggunaan atau meaning in use dan permainan bahasa, language games. Makna sebuah kata adalah penggunaannya dalam kalimat. Makna sebuah kalimat adalah penggunaannya dalam bahasa, dan makna dalam sebuah bahasa adalah penggunaannya dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Teori tersebut lebih menekankan penggunaan bahasa sehari-hari. Setiap ragam permainan bahasa itu mengandung aturan tertentu yang mencerminkan ciri khas dari corak permainan bahasa yang bersangkutan. Teori tersebut menjelaskan bahwa pada setiap konteks tuturan terdapat aturan-aturan tertentu. Sebagai contoh, sama seperti halnya dengan kalimat pada buku Philosophikus tadi, saya akan menjelaskan kalimat "Saya sedang berada di lembah pegunungan yang sepi", atau sebuah kalimat menjelaskan "Kancing baju saya tanggal 1", atau dengan kalimat "Tanggal berapakah ini?". Sebenarnya, kata-kata tanggal bisa bermakna lain jika dihadirkan konteks lain. Seperti saya contohkan tadi, tanggal berapakah ini yang menyatakan bahwa tanggal di situ adalah menyatakan hari keberapa ini dalam satu bulan. Atau kancing baju saya tanggal 1. Itu bermakna bahwa tanggal di situ adalah bahwa kancing bajunya lepas 1. Saya ulangi lagi terhadap kalimat "Saya sedang berada di lembah pegunungan yang sepi". Mungkin pada buku pertama Ludwig itu akan berarti bahwa seseorang itu memang benar-benar berada di lembah yang sunyi dan sepi dan tidak ada orang selain dirinya sendiri. Tetapi dalam kalimat ini bisa dimaknai bahwa seseorang itu dalam keadaan bersedih atau sedang murung. Inilah penjelasan dari saya mengenai filsuf Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. Semoga berkenan.